Yang saya tegaskan di sini adanya kehadiran orang ketiga, Bang. Perusak rumah tangga orang. Dalam proses perceraian di Pengadilan Agama itu terdapat 2 gugatan, cerai talak dan cerai gugat. Saya harus buka ya di sini ya. Dengan mudah mengatasnamakan istri. Nah, ini jadi simpang siur gitu loh, Bang. Tetapi di sini belum selesai prosesnya. Belum. Ada satu kelanjutan lagi di mana suami harus mengucapkan ikrar talaknya di depan majelis hakim. Ketika seseorang mengatakan dirinya adalah seorang istri sah, Ya. sesungguhnya beban berat pembuktian ada di dirinya. Jadi tidak mengaku sebagai seorang istri sah, tapi memang istri yang sesungguhnya sah di mata hukum. Jadi sampai sekarang selalu saya katakan, Ade adalah anaknya mama. Apapun tanggung jawab saya sama anak-anak tetap akan saya lakukan, Bang. Itu adalah amanah, karena itu adalah janji Allah untuk saya masuk surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak berat nih sedikit ya. Konten aku kali ini terus terang masih dalam suasana berduka cita dengan kepergiannya suami saya. Tapi secara kebenaran, secara kebetulan, kok hari ini saya bisa kedatangan lawyer saya yang tanpa saya duga-duga, sehingga inisiatif saya untuk membuat akhirnya konten ini. Saya akan hadirkan Bang Aklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Jenny? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terutama kita dalam suasana berduka cita. Iya, saya juga mau menyampaikan turut berbela-sungkawa terhadap Bu Jenny, juga terhadap anak-anaknya Bapak Suprajarto. Terima kasih, Bang. Atas meninggalnya almarhum Pak Suprajarto kemarin. Terima kasih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau sudah tenang di sisi Allah Amin, Subhanahu wa amin. Ta'ala. Semoga Allah lapangkan kuburnya. Iya, dilapangkan kuburnya, diberikan cahaya terang dalam kuburnya, diampuni segala dosa-dosanya dan dijauhkan dari siksa kubur ya, Bang. Amin, Amin, amin ya Allah, amin. Sebenarnya masih berat ya untuk saya buat konten ini ya, Bang ya. Iya. Tapi mungkin ini juga merupakan satu kebetulan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dari sharing ini ya, Bang ya. Mudah-mudahan juga ini bisa menjadi satu klarifikasi atas berita-berita yang simpang siur atau ada ketidaktahuan masyarakat awam atau masyarakat umum. Maka pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman sekaligus apa yang saya rasakan kepada lawyer saya yang memang sejak awal sudah mengikuti permasalahan hukum yang sedang saya hadapi. Saya ingin mengucapkan terima kasih nih, Bang. Sama-sama. Kebetulan Abang ada di Bali. Nggak sengaja akhirnya kita bisa membuat satu konten yang mudah-mudahan bisa menjadi satu jawaban kepada masyarakat luas. Bang Aklan kan menangani masalah hukum saya dari awal ya, Bang ya. Iya, benar sekali, Bu. Itu kenapa sih awalnya kok Abang bisa menangani masalah saya itu awalnya gimana? Yang tadinya saya kan menyerahkan ini kepada tim daripada Egy Sujana. Iya, jadi gimana tuh ceritanya, Bang? Awal mula juga saya kaget, Bu Jenny. Ketika saya lagi di luar kota lagi menangani kasus ya, tepatnya di daerah Lampung waktu itu. Saya dapat satu panggilan telepon dari Bang Egy untuk merapat ke kantor karena ada yang perlu dibicarakan mengenai satu kasus. Saat itu saya belum disampaikan kasusnya apa. Sehingga cerita saya selesai saya dari Lampung, saya berangkat ke kantor Bang Egy yang ada di Bogor. Kita duduk berbicara, lalu Bang Egy menyampaikan bahwa ini ada sebuah kasus yang saya percayakan kepada kamu untuk kamu tangani. Di situ saya baru tahu bahwa ini menyangkut dengan Ibu Jenny Rahman. Dan ini sebuah tanggung jawab besar saat itu yang saya bilang sama Bang Egy, Bang, ini kasus saya rasa bukan kasus yang cukup mudah dan kecil ya. Ini adalah kasus di mana sekelumit masalah yang terjadi sehingga harus kita selesaikan satu persatu.
Tapi alhamdulillah Bang Edi itu mempercayakan ke saya saat itu. Dan saya jalankan memang dari awal, dari tahap pertama itu adalah di mana Bu Jenny itu dilaporkan oleh seseorang Ya, melakukan satu aktivitas yang merugikan oleh dia lah. iya, Nah, di situ kita tangani sampai berkembang, ternyata ada laporan juga dari Bu Jenny dari pengacara sebelumnya yang ada di Polres Jakarta Selatan yang akhirnya kita tuntaskan sampai dengan selesai. Ya. Nah, dari situ nggak sampai di sini permasalahan sebenarnya. Timbul permasalahan-permasalahan baru yang notabene sebenarnya permasalahan ini bisa diselesaikan antara suami dan istrinya. Ya. Nah, sehingga ini melebar sampai terjadi adanya gugatan perceraian Ya. yang terjadi sebelumnya sekitar bulan-bulan November ya, Ya, kita ya. udah putus saat itu. Tapi memang harus saya jelaskan nih sekaligus sebenarnya adanya pertemuan ini dan adanya kita pembicaraan ini sebenarnya juga dalam rangka kita mengedukasi masyarakat nih tentang Iya. permasalahan gugatan perceraian di mana ada dua gugatan, dua tipe lah kalau kita bilang. Pertama ada gugat talak atau cerai gugat Oke. di situ. Tapi boleh Bang, sebelum ke situ memang ini semuanya sudah menjadi jalan Allah. Tanpa disengaja kita akhirnya bertemu di Bali. Bang Aklan mungkin punya kegiatan yang lain Ya, atau memang sengaja nih nemuin saya di Bali gitu enggak kan. sih. Saya kebetulan masih dalam suasana berkabung, tetapi saya punya kewajiban juga karena anak cucu saya yang dari Paris masih ada di Bali. Jadi harus berbagi waktu juga untuk mereka. Tapi dari awal saya menjelaskan apa sih permasalahan yang saya hadapi, itu selalu saya sampaikan kepada Bang Aklan sebagai lawyer saya bahwa sebetulnya dalam masalah rumah tangga saya itu tidak ada hal yang terlalu prinsip Bang. Ya, Dinamika dalam rumah tangga itu pasti ada. benar sekali. Kurang lebih dalam berumah tangga itu pasti ada. Antara suami istri pasti ada. Tetapi yang saya tegaskan di sini adanya kehadiran orang ketiga Bang. Ya, Ini yang menjadi permasalahan yang sebenarnya ini masalah ini mungkin buat suami yang lain atau laki-laki yang lain atau rumah tangga yang lain pernah juga sih mengalami hal yang seperti ini, ya kan? Tapi di sini kita juga sekaligus juga ingin juga memberikan satu edukasi kan Bang, seperti yang Abang bilang kepada masyarakat. Segala sesuatu yang terjadi dalam rumah tangga itu yang paling penting adalah komunikasi. benar sekali. Apapun kekurangan istri, apapun kekurangan suami, itu harus dilakukan komunikasi. Benar nggak Bang? Benar sekali. Iya kan? Tapi bukan sudah ada terjadi perselingkuhan, ada kehadirannya orang ketiga yang saya merasakan merusak rumah tangga saya. Bahkan kalau boleh lebih kerasnya lagi, sebagai perusak rumah tangga orang. Ini seharusnya begitu istri sah tahu, datanglah ke saya. Suami begitu istrinya tahu ada permasalahan, ada perselingkuhan, ketemulah istri untuk menjelaskan apa sih yang diinginkan. Toh kita bisa duduk sama-sama. Ya kan? Apakah saya menerima, apakah saya bisa mengoreksi lagi bagaimana menjalankan kehidupan berumah tangga demi untuk menyelamatkan rumah tangga ini. Karena di dalam ikrar pernikahan itu kita punya komitmen bukan cuma antar manusia, bukan antara istri dan suami, tapi komitmen itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar sekali. Awal saya diperkenalkan atau awal saya berkenalan dengan almarhum suami saya yang memang memiliki anak anak yang lain ibu, karena ibu daripada anak-anak ini sudah meninggal dunia lebih dulu. Ini menurut saya pernikahan saya dengan almarhum itu, saya menganggap, saya meyakini keputusan yang saya ambil untuk menikah dengan almarhum karena Allah, karena anak-anak ini akan menjadi amanah buat saya untuk menuju saya ke pintu surga. Itu tujuan seorang istri ya Bang ya. Benar. Karena katanya istri kalau jangankan masuk surga, mencium pintu surga pun mungkin sulit kalau tidak mengabdi kepada suami. Ini semua saya syukuri, ini semua menjadi satu nikmat Allah.
Ini perlu dijelaskan juga kepada masyarakat awam, masyarakat umum. Saya juga orang yang tidak paham sekali dengan hukum, ya kan. Tetapi masyarakat tahu bahwa saya akhirnya digugat cerai, bukan saya yang menggugat cerai, tapi pihak suami yang menggugat cerai karena saya cukup bertahan lebih dari 2 tahun dengan harapan saya rumah tangga ini bisa diselamatkan gitu Bang. Keluarga ini bisa diselamatkan. Tetapi Allah punya kehendak lain. Apakah ini dia merasakan ada satu tekanan-tekanan? Allah sayang sama saya, suami sayang sama saya, sehingga akhirnya masuk dalam proses pengadilan agama yang tinggal menunggu beberapa minggu. Allah punya kehendak lain. Allah sayang dia, Allah sayang keluarga ini, dan saya yakin almarhum sayang sama saya. Karena dia pergi sebelum ikrar talak dijatuhkan. Berarti ini masih menjadi tanggung jawab saya Bang. Ini amanah yang harus saya pegang teguh semata-mata karena Allah. Kalau menurut Bang Aklan, supaya masyarakat umum, masyarakat awam juga ngerti dari sisi-sisi hukumnya, mungkin bisa dijelaskan ya Bang. Boleh. Jadi gini, pertama saya jawab pertanyaan Bunda dulu yang tadi Bunda bilang kok kebetulan banget nih kita Iya. ada di Jogja, di mana? Di Bali. Ya memang kemarin tuh saya sempat takziah juga atau berkunjung ke rumah Pak Supra untuk melayat di Jogja. Setelah itu saya ada satu kegiatan dan memang saya harus berangkat ke Bali, ada satu lain hal peristiwa yang harus saya tangani di sini. Iya. Ada satu perkara yang kita harus bicarakan. Kebetulan ternyata Bu Jenny lagi ada di Bali juga nih. Saya komunikasi, ternyata Bu Jenny undang, ya udah abang kesinilah, kita ngobrol-ngobrol. Oke. Nah selain perkara itu, saya mau jelaskan duduk permasalahan tentang perceraian ini. Jadi masyarakat juga harus tahu Bu, bahwa dalam proses perceraian di pengadilan agama itu terdapat 2 gugatan. Yang pertama ada gugat talak, yang kedua ada gugat cerai talak dan cerai gugat. Iya. Gitu. Oh, cerai Jadi, talak atau cerai gugat? Iya, benar sekali. Cerai talak tuh gugatan atau permohonan talak yang dimohonkan ke pengadilan oleh pemohon laki-laki. Iya. Tapi cerai gugat kebalikannya, pemohonnya adalah wanita. Dan ini ada 2 mekanisme yang sedikit berbeda terhadap gugatan ini. Iya, Kita bahas. Tapi perlu saya sampaikan Bang, cukup lama saya mempertahankan semua ini demi anak-anak, demi keluarga. Sesungguhnya saya tidak menghendaki adanya perceraian kan Bang. Benar sekali. Saya harus buka ya di sini ya. Iya. Ketika saya ketemu dengan Bu Jenny itu, saya menanyakan apa sih yang Bu Jenny mau sebenarnya dari ini semua. Bu Jenny saat itu berkata kepada saya, Bang Aglan, sampaikan kepada beliau, kalau memang beliau mau datang bertemu saya dan meminta maaf, maka saya akan menerima dengan ikhlas. Dan itu satu banding 1000 atau bahkan jutaan wanita yang bisa mengatakan seperti itu. Kenapa? Butuh hati yang cukup besar untuk menerima ketika suami melakukan perselingkuhan dan katanya dia sudah melangsungkan pernikahan, tapi kita tidak bisa mendapatkan validasinya. Anggaplah kalau dia sudah melakukan pernikahan, tapi itu sebuah keputusan yang sangat besar ketika Bu Jenny mengatakan saya menerima kalau dia meminta maaf. Tidak semua perempuan bisa seperti ini. Ini yang perlu kita garis bawain dan perlu masyarakat luas tuh ketahui. Kan ada juga istri itu berat atau ringan, ikhlas atau tidak ikhlas, kalau memang itu sudah menjadi keinginannya, kan bisa dibicarakan, duduk bersama. Ada juga suami punya istri 2, istri 3, istri 4. Itu kan punya alasan masing-masing. Apakah ini sebuah adanya tekanan-tekanan gitu loh Bang? Kalau bicara atau ada ancaman gitu loh Bang? Kalau bicara tentang itu, saya rasa terlalu jauh ya Bu Jenny ya, mengenai adanya tekanan atau bahkan ancaman. Tetapi kita melihat mungkin ada dugaan-dugaan terkait ke arah sana, di mana memang almarhum kan selama hampir 2 tahun lebih ya tidak kembali ke rumah. Di sini kita coba komunikasi selama perjalanan sebenarnya.
Nah, di antara kasus-kasus yang terjadi di pihak kepolisian, kami juga coba untuk berkomunikasi di antaranya dengan kuasa hukum terlapor dan lain kita komunikasi sampai Iya. kita sampaikan, oke, ini kita ketemu aja dulu antara prinsipal dengan prinsipal, yaitu Bu Jenny dengan suaminya untuk mereka bertemu dan duduk apa maunya seperti ini, Iya. seperti apa Iya. penyelesaiannya seperti apa. Iya. Ini kan jauh lebih mudah sebenarnya karena ini antara hubungan suami dan istri sebenarnya. Iya. Nah, cuman dalam perjalanannya memang tertutup komunikasi itu sampai puncaknya pertemuan itu terjadi pada saat persidangan. Karena di persidangan tuh rangkaiannya ada namanya mediasi yang harus dihadiri oleh penggugat. Ya. Nah, kembali ke permasalahan yang terjadi di dalam isu yang berkembang di masyarakat tentang perceraian, bahwa masyarakat juga harus mengetahui apa yang perlu diketahui, bahwa di dalam jawaban kami pada saat gugatan setelah adanya pertemuan mediasi, kami masih menyampaikan etikat baik seorang istri yang mengatakan di dalam jawaban pengadilan, dan itu bisa dicek, bisa ditanya ke pengadilan jawaban kami seperti apa, bahwa kami menjelaskan duduk perkara yang disampaikan oleh pemohon atau dari pihak suami. Setelah itu kami menyampaikan dari termohon, dari seorang istri yang digugat cerai. Ya. Di situ kami jelas sekali menyampaikan bahwa Bu Jenny membuka diri untuk kembalinya almarhum. Iya, betul. Bu Jenny Ya. membuka kedua telapak tangannya dalam Iya. rangka apa? Kewajiban seorang istri mempertahankan rumah tangga, mempertahankan harkat dan martabat seorang suami, dan juga bertanggung jawab terhadap keseluruhan harta dan lain-lain. Iya. Dan ini bukan satu keputusan yang main-main. Kita menyampaikan ini di muka persidangan. Iya. Tapi ya kenyataan berkata lain. Persidangan tetap dilanjutkan. Gitu. Kenapa? Karena saat di mediasi memang Pak almarhum ini menutup diri. Betul. Akhirnya saya sebagai istri, saya tidak ingin memulai atau mengambil keputusan untuk menceraikan, menuntut cerai. Karena versi istri yang menuntut cerai dengan versi suami yang menuntut cerai, itu mungkin Mbak Ahlan bisa jelaskan. Tapi dari hati nurani saya tidak ingin menjalankan, melaksanakan untuk menuntut cerai. Tetapi sebaliknya, saya yang dituntut cerai. Ini pun saya terima, Bang. Ikhlas, ridho kalau memang sudah ini jalannya, ini pilihannya. Maka akhirnya kita masuk ke sebuah persidangan pengadilan agama. Kita sempat hadir ya Bang ya, Ya, kita di hadir saat itu. pengadilan pertama ya, saya hadir dan Ya, dia di hadir. pertama dan pada saat pemeriksaan saksi kalau nggak salah. Pemeriksaan saksi. Kita hadir berdua. Ya. Nah terus kelanjutannya tuh gimana Bang dari sisi hukumnya? Kan upaya-upaya saya sebagai istri, tentunya kan saya juga harus menjaga harkat dan martabat diri saya sendiri Bang, selain keluarga. Enggak mungkin saya mencari perempuan lain itu atau istilah perempuan ketiga itu kalau memang suami sudah tidak mau lagi dengan saya. Iya. Tetapi kalau memang ini semuanya sudah ketahuan, adanya perselingkuhan karena ini belum selesai dengan baik secara hukum, kan seharusnya masing-masing pihak sadar lah. Ya. Sehingga saya mengatakan kalau boleh bilang, saya merasa rumah tangga saya dirusak oleh orang ketiga Bang. Ya. Oleh perempuan, kehadirannya orang ketiga. Nah ini kan dari sisi hukumnya, bahkan setelah almarhum meninggal dengan mudah mengatasnamakan istri. Nah ini jadi simpang siur gitu loh Bang. Benar sekali. Ya kan? Sah-sah aja kan Bang, boleh-boleh aja kan Bang. Semua orang Betul, sah-sah aja sih kalau untuk mengatakan. mengakui sebagai istrinya boleh aja, Ya. sejauh dia bisa membuktikan dan duduk bersama saya. Benar. Nah, Kan begitu Bang. ini yang kita mau luruskan ya Bu. Ya. Jadi proses perceraian tuh ini banyak salah kaprah di masyarakat, bahwa di media yang sudah tersebar ya cukup luas, bahwa ketika seseorang suami menggugat istrinya cerai atau cerai talak, ketika putusan pengadilan telah dijatuhkan, banyak orang salah persepsi di sini, bahwa di situ telah putus hubungan suami istrinya. Ya. Perlu digarisbawahin, amar putusan dari hakim itu adalah memberikan izin untuk bercerai. menjatuhkan talak satu. Sekarang kita bahas. Yang namanya memberikan izin, pertanyaannya sudah jatuh talak atau belum? Ya. Ternyata di dalam hukum, yaitu kompilasi hukum Islam, tepatnya di pasal 131 ayat 4
karena kalau kita jabarkan semuanya terlalu panjang ya. Iya. Jadi di pasal 31 ayat 4 itu dinyatakan apabila seseorang telah diberikan izin untuk berikrar talak, Iya. tetapi dia tidak melaksanakan dalam tempo 6 bulan, Iya. maka kekuatan hukum tetap untuk mengikrarkan talak itu gugur dan pasangan tersebut menjadi suami istri yang sah. Nah, kuncinya apa? Dalam perceraian maupun di dalam syariat Islam maupun di hukum kompilasi Islam yang ada di Indonesia, kata cerai harus dikeluarkan oleh suaminya. Kami kembali kepada panduan hukum yang ada di Indonesia. Nah, itu yang terjadi. Ini mohon maaf ya, saya sendiri pun juga masih kurang paham dengan Ya. masalah-masalah hukum. Yang terjadi tanggal 22 November Ya. sudah dijatuhkan izin untuk menceraikan saya. Iya, ada dua putusan saat itu. Pertama diberikan izin kepada pemohon yaitu Iya. Dr. Andes Suprajarto Ya. untuk menjatuhkan talak raji. Jadi sifatnya perceraian itu adalah permohonan. Iya. Nah, permohonan ini kenapa dalam bahasa hukum ketika kita memohonkan talak bukan disebut penggugat dan tergugat, Iya. tetapi disebut pemohon dan termohon karena sifatnya adalah memohon. Balasan dari permohonan adalah keluarnya izin. Untuk Nah, untuk Cerai. menjatuhkan talak. Talak. Tetapi di sini belum selesai prosesnya. belum. Ada satu kelanjutan lagi di mana suami harus mengucapkan ikrar talaknya di depan majelis hakim. Iya. Sama halnya dalam Islam, bahwa menceraikan talak tuh harus diketahui Iya. dengan tidak serta-merta dengan emosional dan lain-lain. Iya. Nah, berkaitan antara syariat dan hukum yang ada di Indonesia atau kompilasi hukum Islam itu saling berkaitan. Dan kita harus tunduk terhadap hukum pemerintah. Karena di dalam Islam pun harus tunduk kepada pemerintahan yang ada. Iya. Seperti itu. Nah, di dalam undang-undang, di dalam kompilasi hukum Islam Indonesia, bahwa seseorang yang menggugat cerai dan telah diizinkan harus mengucapkan ikrar talak di depan pengadilan yang notabene sudah dijadwalkan. Contoh Iya. dalam kasus Bu Jenny ini, bahwa jadwal ikrar talak itu telah diberikan 3 Januari Ya, saya sudah terima 2024. suratnya. Nah, Ibu sudah terima suratnya, pihak Pak Supra juga sudah menerima suratnya. Nah, di sini kita bahas tanggal 22 November. Ya. Dari tanggal 22 November ini ada masa tunggu 14 hari kalender Ya. untuk kita mengajukan banding atau dari pemohon untuk mengajukan banding menerima putusan atau tidak. Ya. Nah, balik ke putusan lain adanya gugatan rekopensi atau kita menggugat balik. Ya. Menggugat balik apa? Kalau memang pengadilan mengatakan keputusan lain untuk bercerai, Ya. maka para istri mempunyai hak. Haknya apa aja? Ada hak nafkah idah, ada madiyah, dan ada mut'ah. Nah, nafkah idah ini adalah nafkah di mana dalam masa 3 kali suci ya, kalau dalam bahasa umat Islam, Ya. 3 bulan 10 hari kalau nggak salah, di mana di sini bunda tetap harus dijamin diberikan nafkah, dan bahkan di dalam syariat seharusnya ada di rumah bersama-sama. Kenapa? Tidak menutup kemudian kemungkinan untuk rujuk sebenarnya. Ya. Gitu. Nah, kedua adanya nama madiyah. Madiyah ini nafkah yang tertunggak. Apakah almarhum pernah tidak memberikan nafkah? Nah, ini bisa diajukan di pengadilan. Selain itu ada namanya mut'ah. Mut'ah itu seperti hadiah yang diberikan terhadap suami atas pengabdian seorang istri. Nah, itu hak-hak wanita. Bahkan lebih jauh lagi, Bu Jenny juga harus dijamin tempat tinggalnya selama masa idah ini. Dari tempat tinggal, kebutuhan listrik dan lain-lain, makan itu harus dijamin. Gitu. Jadi dalam putusan ini masih keputusan yang ada satu step lagi yang harus dijalankan oleh almarhum Bapak Suprajarto. Tetapi Allah berkehendak lain, Allah mentakdirkan lain. Mungkin Allah lebih cinta terhadap beliau atas segelumit permasalahan ini, Supaya terlepas dari segala terlepas dari segala tekanan ataupun segala penyakitnya. penyakit gitu. Allah memberikan yang terbaik buat Terbaik beliau. ya. Dalam sebuah perjalanan menuju proses perceraian itu ada hukum agama dan ada hukum negara ya. Ini tadi Mbak Aklan menjelaskannya membuat saya lebih
lebih paham lagi. Kalau dalam proses hukum seperti ini, tiba-tiba ada perempuan lain yang justru yang tadi saya katakan di depan ini menjadi penyebab dalam rumah tangga saya karena adanya kehadiran orang ketiga. Terus tiba-tiba mengakui sebagai istri. Bahkan pihak pengacara dia juga pernah saya lihat di statementnya mengaku sebagai istri sah. Ini bagaimana kok ada perempuan lain bisa berani mengakui istri sah? Berarti kan ada yang menikahkan. Nikah sahnya seperti apa? Kan berarti kan harus ada izin istri ya Bang? Ya kan? Atau memang izin istri ini ada lagi nih tanda tangan dipalsukan nih Bang? Atau ada penghulu menikahkan atau istilah menikah siri? Ini kan penghulu ini bisa sampai di mana nih? Dipertanggungjawabkan Bang. Baik. Kalau masalah ini sudah terbuka gitu ya Bang ya. Nah, mengenai statement seseorang yang mengatakan, oh saya istri sahnya, Iya, dengan membuat satu statement di media yang cukup banyak kita lihat ya. iya, Jadi kita bahas satu persatu Bu. Jadi ketika seseorang mengatakan dirinya adalah seorang istri sah, iya, sesungguhnya beban berat pembuktian ada di dirinya. Kenapa? Kita mengetahui bahwa almarhum telah menikah dengan Ibu Jenny. Dan itu secara sah dapat dibuktikan dengan adanya surat nikah, buku adanya nikah. foto pernikahan, Iya. dan banyak saksi yang menyaksikan. Lebih dari 2 orang yang menyaksikan. Nah, kalau yang ini buktinya apa Bang? Terkait dengan statement seseorang ini, maka saya bilang tadi, beban berat pembuktian ada di dia. Dia harus jabarkan dong. Siapa yang menikahkan? Iya, Siapa saksinya? iya, Di mana dia menikah? Kapan dia menikah? iya, Kalau memang dia sah, berbicara sah Ya. secara agama, sah secara negara. secara negara, Ya. secara hukum ya kita berbicara. Kita bahas sah secara hukum. Di dalam peraturan bahwa setiap laki-laki yang mau menikahi orang lain, tetapi dia telah mempunyai istri sebelumnya, Ya. maka dia harus mempunyai surat perizinan yang diizinkan oleh istri sahnya, yang harus ditandatangani dan dilampirkan pada saat dia menikah, Ya. diberikan kepada penghulu dan pengadilan. Mestinya seperti itu. Iya. Nah, kalau berbicara sah dan kuasa hukum telah menyatakan sah, dia telah menikah secara sah. Ya kita balik bertanya, sah seperti apa? Kalau berbicara sah secara agama atau kasiri, mungkin itu bisa terjadi. Tetapi sah yang dimaksud oleh kuasa hukum dalam adanya satu permasalahan hukum, dia harus membuktikan sahnya bagaimana. Karena pernikahan yang tidak diberikan izin, secara hukum pernikahan itu dianggap sebuah perselingkuhan atau perzinahan yang berkaitan dengan pasal 284 KUHP, yaitu tindakan pidana. Tindakan pidana biasanya di pasal itu kita harus menyaksikan langsung perbuatan itu, atau jika dia telah mengatakan bahwa saya telah menikah. Sah secara negara tentunya dilampirkan dengan bukti-bukti Bukti-bukti yang cerai. ada. Maka dari itu sebenarnya saya juga saat ini mewakili Bu Jenny ya. Ya, Kami mau duduk juga nih dengan seseorang itu yang mengatakan bahwa Anda telah menikah dengan almarhum. Yuk kita duduk sama-sama. betul. Kita selesaikan, kita buktikan. Iya, Bu Jenny juga siap Ya. menanyakan hal itu. Kita duduk bersama di satu meja. iya, Tidak perlu ada yang tahu. Tunjukkan buktinya. iya. Saya telah menikah begini, siapa? Ya. Karena kalau hanya statement saja di Jangan media asal ngomong. dan dia hanya menyampaikan dia istri sah tanpa Ya. adanya pembuktian, Buktian. itu adalah pembohongan publik. Oh, Dan itu ada konsekuensinya. jadi gitu. pembohongan publik namanya. Jelas sekali mana buktinya. Ya. Ini dugaan-dugaan ya. Ya. Kita harus garis bawahi. Dugaan-dugaan ini menyebabkan distorsi informasi. Iya, Gitu. Jadi orang kan menilai siapa sih istri sahnya nih Pak Supra? Apakah Bu Jenny ataukah orang ini? Apalagi dibahas bahwa dia telah resmi bercerai tanggal 22. Ini Iya. kan satu informasi yang salah. Gitu. Dan dibuktikan dengan apa? Status pernikahannya Bu Jenny dari Humas Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang menyampaikan secara langsung, Iya. yang telah dikonfirmasi oleh teman-teman wartawan, iya, yang menyatakan bahwa kalau ikrar talaknya tidak dibacakan oleh suaminya dan tidak bisa diwakilkan di muka pengadilan, maka status hubungan antara almarhum Bapak Supra dengan Ibu Jenny masih suami istri yang sah.
Kalau salah satu pihak meninggal dunia sebelum ikrar tolak, itu belum cerai. Oh, Itu karena kan yang pertama itu kan baru diberi izin untuk menceraikan istrinya. Sepanjang belum dilaksanakan ikrar tolak, maka perceraian belum terjadi. Dan satu lagi, saya mau tanya juga sama Bunda, pernah nggak Pak Supra mengatakan menceraikan? tidak pernah. Tidak pernah. Tidak Dan pernah. selama saya mendampingi Bu Jenny Rahmani, tidak pernah sekalipun Pak Supra SMS atau menulis selembar surat yang menyatakan saya ceraikan istri saya. Iya. Tidak pernah sama sekali. Iya. Gitu. Makanya saya kan sebagai istri nggak lepas juga punya firasat ya Bang ya. Punya feeling ya Bang ya. Apakah ini ada tekanan-tekanan yang dirasakan oleh almarhum ya. Setiap anak-anak ditanya selalu tidak tahu keberadaan almarhum. Sampai almarhum dibawa dan dirawat di rumah sakit, dari satu persatu hanya bilang opnam biasa atau cek biasa, keluarga tidak ada yang tahu Bang. Bahkan sampai meninggal pun mengambil tindakan-tindakan sendiri mungkin di rumah sakit itu saya dan anak-anak jujurnya tidak pernah dikasih tahu. Boleh dong saya juga mencurigai ada apa di balik ini semuanya gitu. Karena gini Bang, kalau setahu saya secara awam Bang, kalau rumah sakit mau mengambil tindakan-tindakan, apalagi itu membawa resiko buat nyawa si pasien ini, dia pasti minta musyawarah kepada keluarga. Ya, benar sekali. Tindakan ini apa harus dioperasi, apakah harus dibiopsi, ini kan semuanya punya konsekuensi nyawa Bang. Ya. Ini tidak bisa semena-mena ngambil tindakan sendiri. Apalagi selama ini saya tidak pernah tahu keberadaan suami saya ada di mana. Saya sebagai istri dan ibu anak-anak tanya selalu papa di mana. Anak-anak tidak pernah tahu ayahnya di mana. Dan tiba-tiba ada perawatan ke rumah sakit, ada opnam di Singapura, ada ngambil tindakan di Singapura, di Cina, sampai dibawa ke Singapura, sampai almarhum pulang sudah menjadi jenazah. Ini kan tindakan sendiri atau yang sudah dimusyawarahkan dengan keluarga. Ini kan menyangkut nyawa manusia gitu loh Bang. Perlu dicek ulang lagi apa gitu. Tapi kan kasihan almarhumnya gitu. Ini menurut Abang gimana? Karena dari sisi rumah sakit juga harusnya lebih berhati-hati. Kalau memang mengambil tindakan yang menyangkut resiko nyawa manusia, dia harus meminta bukti-bukti daripada data-data pasien. Ya. Tidak jalan sendiri gitu loh Bang. Data pasien itu yang dimaksud istrinya siapa, anak-anaknya siapa, kartu keluarganya di mana, KTP-nya apa, KTP istrinya. Itu semua data-data itu harusnya pihak-pihak institusi yang lain kan juga harus minta jelas gitu Bang. Karena ini menyangkut nyawa manusia. Apalagi ini saya sama sekali tidak pernah diberitahu tindakan-tindakan rumah sakit seperti apa gitu Bang. Jadi seperti ini, mengenai tindakan-tindakan izin untuk tindakan medis, biasanya kecuali ya dia datang dengan sendiri dan terjadi kegawatan medis, Iya. maka rumah sakit bisa melakukan satu tindakan pencegahan atau tindakan penyelamatan. Tetapi kan Penyelamatan dulu kepada penyelamatan pasien. dulu. Tetapi Ya. kan ini kita lihat sama-sama ya, Ya. Bu Jenny, bahwa kepergian Pak Suprani ke Guangzhou bersama seseorang Ya. yang mengaku sebagai seorang istri. Istrinya. Tidak ada satu kewajiban di rumah sakit itu yang mengharuskan menyertakan data diri. Oh, saya Data-data. istri sah. Oke. Ketika dia mengatakan saya istri sah, saya menandatangani sebuah dokumen. Ya. Yang di dalamnya di situ tercantum biasanya ada tindakan-tindakan dan konsekuensi dari tindakan itu, misalkan Itu kehilangan hanya nyawa sekedar dan pengakuan lain-lain. sebagai istri sah tanpa dilampirkan sebuah bukti. Itu yang sampai sekarang yang kita bersama, bahkan masyarakat mungkin tidak bisa membuktikan. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya ini permasalahan saya menjadi satu edukasi buat kita semuanya. Iya, ini satu pelajaran Satu yang pelajaran, ya. cukup luas membuka mata masyarakat ya Iya. Bu ya. Nah,
terkait dengan surat yang ditandatangani dalam izin sebuah tindakan. Tindakan, Ini ya. ada konsekuensi hukumnya. Iya. Ketika dia mengatakan saya seorang istri yang sah Iya. loh, saya Iya. tanda tangan. Iya. Berarti ada informasi yang dia tidak nantinya dia tidak bisa buktikan, Iya. maka ini menjadi informasi palsu Betul. Dan Gitu. jangan sampai terjadi lagi, terulang lagi dengan orang lain dengan gitu orang loh, lain. Bang. Dan konsekuensi terhadap penandatanganan yang menyatakan dirinya istri sah tanpa dilengkapi dokumen, hanya Iya. sebatas statement, ini berkonsekuensi hukum. Iya. Tapi ya sudah, kita sebagai orang Muslim, seorang yang baik adalah kita memaafkan Pak Supra yang Jangan- sudah terjadi, Iya. selesaikan. Jangan memberatkan kepergian dia. Iya, toh apapun yang akan kita lakukan ke depan, walaupun mempunyai konsekuensi hukum, tidak akan membalikkan Pak Supra kembali. Iya, betul, Bang. Jadi kita lebih legowo lah, kita memaafkan. Ini sebuah takdir Allah yang sangat Akhirnya, indah. iya, menurut akhirnya apa yang diperebutkan, apa yang dirampas dari suami orang, apa yang diinginkan dan sudah dirusak rumah tangga orang, apa yang dia dapat? Ya, sekarang Terus Bang, dengan adanya pengakuan bahwa dia istrinya, apa tujuan perempuan ini gitu Bang? Kalau boleh jujur nih Bang, supaya Ya. lebih paham nih Bang. nah Pasti kan ada tujuan-tujuan nih Bang. ini agak menarik. Jadi karena distorsi informasi Iya, yang terjadi di masyarakat, pertanyaan ini berbalik arah. Di mana ketika saya baca informasi itu, justru Bu Jenny yang dipertanyakan. Iya. Ada maksud apa Bu Jenny mengaku sebagai seorang istri ketika sudah diceraikan? iya. Nah, ini kan karena tidak sampainya sebuah informasi Masih, dan iya. disampaikan dari sisi yang mengaku sebagai seorang istri, Iya. sehingga informasi ini jadi abu-abu. Abu-abu. Ternyata sekarang berkata lain. Pihak dari pengadilan sudah menyatakan Bu Jenny masih tetap istri sah. Kalau ada orang yang mengatakan ada indikasi apa Bu Jenny mau mengaku sebagai istri sah, Bu Jenny tidak mengaku sebagai seorang istri sah, tapi memang istri yang sesungguhnya sah di mata hukum. Karena belum ikrar Karena talak belum itu ikrar tadi Bang. talak itu. Nah, terus kalau bertanya, seseorang menanyakan, oh saya istri sah, saya tidak mau berspekulasi sebenarnya. Karena ini ranahnya adalah sebuah dugaan-dugaan yang notabene nanti terjadi distorsi informasi kembali di masyarakat sebenarnya. Tapi masyarakat bisa menilai lah, mana yang sesungguhnya sedang membela haknya, mana seseorang yang menyampaikan sesuatu informasi tapi tidak berdasar. Kita lepas kepada masyarakat yang menilai. Tetapi Iya, tugas betul. kita apa? Kita membuktikan sampai dengan almarhum tutup usia, sampai dengan almarhum tutup mata, Bu Jenny masih melakukan tugasnya sebagai seorang istri. Di antaranya apa? Walaupun segelumit permasalahan ini, adanya kekecewaan, adanya kesakit hatian dalam perjalanan ini, Bu Jenny masih dengan hati yang sangat besar datang ke rumah di Jogja dan mendoakan almarhum, membukakan pintu maaf agar almarhum Dan itu jalannya masih lebih rumah mudah. saya. Ya, kita tahu sama Sebagai- tahu bahwa itu masih menjadi hak milik Ibu Jenny dan almarhum. Nah, ini menurut Bang Aklan, apa konsekuensi hukum kepada perempuan yang mengaku sebagai istri? Ya, jadi karena permasalahan pengakuan ini tersebar luas di media, berarti konsekuensi hukumnya berkaitan dengan Undang-Undang ITE, di mana setiap orang yang memberikan informasi palsu atau hoaks yang tidak bisa dia buktikan memiliki konsekuensi hukum pastinya. Ya, Untuk masalah itu, saya rasa kita berbicara nanti setelah kita buktikan bersama, ya, kita duduk. Toh kami Ya. juga mau mengajak kok kepada orang itu yang mengatakan istri sebaik, biar bagaimanapun kita harus buktikan karena ada hal-hal terkait hal lain yang nantinya kita harus bicarakan. Apabila memang dia istri sah, terbukti sah, maka Bu Jenny pun sudah siap untuk duduk bersama. iya, Seperti itu. Ya. Makanya tadi di awal saya sampaikan, yuk kita duduk bareng-bareng. Gitu. Ya. Kami bukan tipikal orang yang tidak bisa diajak bicara kok. Ya. Gitu. Kami bisa bicara. Anda silahkan aja buktikan. Gitu. Pembuktian sekarang posisi ada di Anda. Kalau kami, saya rasa kami tidak perlu membuktikan. Ya. Karena masyarakat luas sudah tahu. Gitu. Ya. Terkait hal itu, konsekuensi Undang-Undang ITE pastinya ya Bun. Ya. Gitu. Atau memang punya maksud-maksud tujuan yang terselubung. Bisa dong Bang, saya berpikir ke situ. Ya dugaan-dugaan sih dapat timbul ya Bu, Ya. terhadap hal-hal itu. Ya.
ketika yang awalnya dia mengatakan ini sebuah fitnah, sebuah pencemaran nama baik yang notabene sudah terjadi laporan di Polda Metro Jaya bahwa Bu Jenny dilaporkan atas fitnah dan pencemaran nama baik. Nah, nyatanya sekarang dia mengakui telah menikah. Nah, ini kan inkonsisten lah kalau kita bilang. Inkonsisten kenapa? Di awal dia menyatakan dia difitnah, tapi sekarang dia mendeklarasikan diri. Nah, ini kan ada satu udah jalan. Pembohongan publik aja dia bang. Ya, kita masih menindaklanjuti lah. Nanti kita berbicara dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terjadi. Betul. Untuk saat ini terlalu dini kalau saya mengatakan itu. Tapi itu sebuah dugaan yang patut kita telusuri sebenarnya. Nah, adapun kaitan-kaitan dengan hal-hal lain terhadap setelah kematian, ada hal-hal yang harus kita urus. Ya, kita masih menghormati bahwa ini masa berkabung. Saya menghormati keluarga Pak Supra, saya menghormati anak-anak Pak Supra, dan kita masih ada hal yang lebih bijak, yaitu kita harus mendoakan beliau. Gitu. Nah, terkait sepertinya ada juga orang-orang di netizen yang mengatakan bahwa kok Bu Jenny nggak ngikut ke perkuburan nih, gitu. Nah, perlu diketahui juga bahwa saya saat itu pun hadir karena kewajiban kita sebagai seorang Muslim ya. Bahkan ada. Ya, saya ada di lokasi dan itu sebuah kewajiban. Walaupun saya kuasa hukum dari Bu Jenny Rahman, tapi sebagai seorang Muslim saya punya hak dan punya kewajiban untuk mendoakan jenazah tersebut, mengantarkan sampai dengan ke perkuburan, bahkan kami harus menyolatkan jenazah tersebut. Terlepas kami ada konflik ataupun tidak, apabila kita ada konflik itu jauh lebih besar pahalanya ketika kita dapat memanfaatkan, terutama terhadap saya pribadi. Terhadap saya pribadi tidak ada konflik apapun. Saya yang jelas, insya Allah Allah mendengar doa saya. Insya Allah. Saya datang dan hadir untuk menengok jenazah itu tidak terlepas rasa kemanusiaan saya, dan saya memaafkan atas segala kesalahan dan dosa-dosa dia. Dan insya Allah Allah pun memaafkan dan mengampunkan segala dosa-dosanya. Dengan harapan saya tidak ingin membebani dia lagi, karena dia sedang menghadap Sang Khalik bang. Supaya Allah mudahkanlah jalan dia menuju ke sana. Oleh karena itu ada beberapa hal yang boleh dikatakan cukup menyakitkan saya, tapi saya tidak ingin memperkeruh suasana yang lagi berduka gitu. Oleh karena itu saya lebih mengambil, lebih baik saya diam. Saya tidak ikut ke pemakaman, tidak ingin menimbulkan satu suasana yang memperkeruh. Cukup doa dan maaf saya untuk dia, dan saya yakin Allah memaafkan dia. Amin. Amin. Saya rasa itu keputusan yang bijak ya. Ketika seorang istri, jauh lebih besar manfaatnya ketika seorang istri memaafkan seorang suami yang telah wafat. Walaupun ada konflik, itulah yang saya bilang. Resepnya apa sih Bun sebenarnya nih? Bisa segitu besar hatinya Bunda menerima keadaan dari awal perjalanan. Saya tahu betul karena saya ngedampingin Bunda dari awal nih. Kok kayaknya tuh saya rasa nggak semua wanita bisa seperti ini gitu. Karena saya banyak bertemu dengan klien, bahkan orang-orang yang bertanya terhadap saya permasalahan yang hal yang sama ya. Tapi di sisi lain saya melihat Bu Jenny dari awal, saya tuh takjub sebenarnya. Resepnya apa nih gitu? Kok bisa luas gitu hatinya, bisa memaafkan, bisa menerima kehadiran orang ketiga. Itu gimana tuh Bun? Ini masyarakat dan wanita-wanita yang lain juga kayaknya mesti belajar sama Bunda nih. Amin. Ini menjadi pembelajaran sih buat kita semua. Tapi pada prinsipnya dalam saya menjalankan kehidupan ini, dengan segala dinamika problematik yang saya hadapi, boleh dikatakan bukan gagal dalam rumah tangga itu baru sekali atau dua kali, saya mengakui itu. Terutama yang paling berat pada saat saya menghadapi ujian ini adalah saya dipisahkan oleh anak saya hampir lebih dari 10 tahun yang lalu. Disitulah saya ketemu Allah,
Disitulah saya meyakini bahwa segala sesuatu itu semuanya atas kehendaknya Allah. Allah punya maksud semua ini. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak terlepas daripada skenarionya Allah. Takdir dan kodrat yang harus kita jalani dengan niatan semata-mata tetap kita selalu mengharap adanya ridho Allah. Satu, tidak ada yang bisa menyelesaikan persoalan kita selain diri kita dan Allah, Bang. Akhirnya saya menemukan penyelesaian penderitaan yang saya hadapi antara saya dengan Allah. Yaitu apa? Saya harus menambah kesabaran saya dan saya harus ikhlas dengan segala apa yang ditetapkan Allah untuk saya. Apa yang telah Allah berikan segala takdir dan kodrat untuk saya ikhlas dan saya ridho. Dan sampai hari ini pun saya mendapatkan satu ujian lagi yang lain, yang lebih unik bahkan. Saya sudah terjawab dalam diri saya yang selalu saya minta sama Allah, ya Allah jaga saya agar saya selalu dalam lindungannya, agar saya selalu ada dalam ridhonya, dan tambahkan kesabaran untuk saya agar saya bisa ikhlas menerima semua ujian-ujian ini, karena saya yakin Allah akan memberikan yang terbaik untuk saya dan untuk semuanya. Itu aja sih Bang. Jadi dalam hidup ini jangan kita banyak mengeluh begitu kita menghadapi satu ujian. Makanya saya katakan saya tidak ingin bercerai. Apa yang dihadapi, apa yang dilakukan suami saya, termasuk perempuan lain itu bisa dibicarakan sebenarnya. Duduk sama-sama, ya kan, maunya apa, dan itu saya utarakan kepada almarhum, ya kan. Tapi ini malah pergi tidak pulang-pulang, dan saya yakin almarhum mendapatkan satu tekanan-tekanan di bawah kontrol siapa saya kurang tahu. Anak-anak menanyakan juga nggak tahu papa di mana. Tapi akhirnya saya mengambil hikmah, oh ini jalannya Allah yang terbaik untuk almarhum. Jadi apa yang masih menjadi tugas dan tanggung jawab saya sebagai istri Bang, tugas dan tanggung jawab saya sebagai anak, karena anak-anak itu tetap adalah amanah saya. Tanggung jawab saya dunia dan akhirat, semaksimal mungkin saya akan lakukan yang terbaik untuk mereka. Amin. Ini Masya Allah banget ya Bun. Ini pencerahan yang luar biasa sebenarnya. Ya. Buat wanita-wanita di luar sana yang mungkin lagi menghadapi Ya. masalah yang sama gitu, karena sebuah keikhlasan itu akan dibayar besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi memang janganlah kita selalu memaksakan kehendak kita di luar kemampuan kita. Apa yang kita inginkan belum tentu itu yang kita dapatkan. Apa yang kita dapatkan belum tentu itu yang kita inginkan, ya kan Bang? Itulah makanya Allah tuh sebagaimana prasangka kita. Iya. Kalau prasangka kita baik, Allah akan berikan kebaikan itu. Dan sekarang kita dapat lihat, ketika seseorang bisa memprediksi bahwa saya akan begini, tapi endingnya adalah Allah punya kuasa. Ya. Belum sampai di pengucapan ikrar talak, beliau diambil dengan sayangnya Allah dalam rangka menyelesaikan penyakitnya, menyelesaikan segala beban di dalam hidupnya. Dan masih mempercayakan hak-haknya kepada saya. Dan ini satu kejadian luar biasa. Termasuk pengalaman buat saya. Iya. Termasuk pengalaman buat saya yang cukup berharga kali ini. Yakin Bang. Allah lebih tahu yang terbaik buat kita semuanya. Dan ini luar biasa pengalaman saya yang mungkin bisa berbagi, sharing juga kepada netizen, kepada masyarakat awam. Apa yang saya alami ini merupakan satu pembelajaran yang luar biasa. Benar, untuk melatih kita menjadi lebih sabar, lebih ikhlas, dan kita tetap harus cerdas, harus terus banyak belajar supaya lebih paham lagi dengan kehidupan ini, dan terus terang harus tetap berhati-hati. Ya. Satu terakhir pertanyaan Bun, dari saya. Ada pesan nggak sih buat anak-anak almarhum akan kasih sayangnya Bunda? Saya pernah menyampaikan itu kepada anak saya Ditya, dan dia pernah menanyakan kepada saya, kalau seandainya papa sama mama berpisah, apakah mama berubah sama adik? Ini anak udah benar-benar saya menganggap anak kandung saya Bang.
Benar-benar ini amanah dari Allah karena saya dipertemukan anak ini di tanah haram, Bang. Ketemu dengan almarhum Supra itu di tanah haram di Mekah. Dia umroh membawa anaknya di Tia ini. Jadi sampai sekarang selalu saya katakan, Ade adalah anaknya mama. Apapun tanggung jawab saya sama anak-anak tetap akan saya lakukan, Bang. Itu adalah amanah karena itu adalah janji Allah untuk saya masuk surga. Amin. Amin. Jadi Insyaallah. tidak akan ada yang berubah dari saya untuk anak-anak. Dan saya akan perjuangkan haknya anak-anak, Bang. Insya Allah Allah akan memberikan satu kekuatan saya. Saya akan memperjuangkan apa yang menjadi hak saya untuk anak-anak saya semua. Amin. 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 Insyaallah. Jadi sedih nih, Bang. Kepada netizen saya mohon maaf tidak juga bisa membuka semua hal-hal yang memang tidak perlu saya sampaikan. Tetapi mudah-mudahan ketidakfahaman saya juga dalam masalah hukum cukup terang dijelaskan oleh Bang Aklan. Saya terima kasih Bang Aklan terus Sama-sama. mendampingin saya. Insyaallah Karena saya perjalanan dampingin. ini belum selesai. Amin. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik. Dan ini jadi pembelajaran buat kita perempuan untuk lebih kuat dan lebih sabar dalam menghadapi kehidupan. Yakin bahwa Allah selalu berpihak kepada orang-orang yang benar. Amin, amin, ya Amin, Rabbal amin, Alamin. ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang, terima kasih banyak ya, Sama-sama, Bang. Ibu. Duh, gue jadi sedih. Kalau udah bicara anak-anak, pasti saya sensitif, Bang. Ya. Itu pasti karena cintanya kita tuh sama anak-anak. Kasihan ketidakpahaman dia, ketidakpengetahuan dia. Dia apalagi anak-anak ini sudah tidak punya ibu kandungnya. Sayalah penggantinya dan inilah Tuhan menugaskan saya untuk menjalankan amanah untuk anak-anak ini. Saya Ya, pasti. insya Allah. Insya Allah. Bunda tuntaskan tugas Bunda untuk menjaga anak-anak, Amin. hak anak-anak dijaga, dan saya akan tetap ada di samping Bunda. Amin. Insya Allah. Terima kasih, Bang. Sama-sama. Mungkin bisa kita tutup dengan doa ya buat almarhum. Ila Sama-sama. hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa zuriyatihi wa ilahi arwah jami'il muslimin wal muslimat wa khususan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khususan Suprajarto. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin. Sedih banget ya. Dari tadi cukup nahan Bang air mata. Tapi begitu masuk ke soal anak, aduh. Nggak kuat saya kalau udah soal anak, soal ibu gitu, aduh. Ya. Ini benar-benar lillahi ta'ala Bang. Mudah-mudahan Allah tahu. Amin. Anak-anak ini amanah buat saya. Karena ini kendaraan buat saya ke surga Bang. Nggak ada yang saya bawa dalam hidup ini. Mati pun akan sama Bang. Dengan Supra. Tidak ada yang saya bawa. Tapi ini sekarang menjadi tugas Bang. Tugas saya untuk berlaku adil yang terbaik buat anak-anak. Ingat bahwa kita mati nggak ada yang kita bawa Bang. Cuman kain putih selembar yang kita bawa. Betul. Dan amal perbuatan. Iya. Udah Bang.